Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang CPNS. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes CPNS tahun ini. Amin. Nah, di video kali ini Rian Tian akan memberikan teman-teman ya tipe soal-soal terbaru yang ada di TIU CPNS, teman-teman. Nah, bagaimana nih soalnya dan bagaimana cara menjawabnya? Let's go, kita bahas. Teruntuk teman-teman pejuang CPNS tahun ini. Lebih khusus buat teman-teman yang baru pertama kali ikut tes CPNS. Jangan sampai hapus ke video ini. Kita masuk ke soal pertama, yaitu adalah soal analogi kalimat, teman-teman. Nah, tipe soal terbaru di bagian TIU ini tuh menjadi perbincangan hangat nih di tahun lalu, teman-teman. Jadi kalau di tes CPNS yang lampau ya, kita itu membahas terkait soal analogi kata ya. Lebih simpel. Contohnya mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut tes CPNS tahu ya. Misal kita punya senar gitu ya. Terus di sini kita punya misalkan gitar. Nah, ini di soalnya kayak gini. Terus di pilihan gandanya misalkan di sini ada stick gitu ya. Dan drum. Stick, lalu di sini ada drum. Nah, kita mencari analogi yang tepat dari objek ini dengan objek yang ada di pilihan ganda. Mana yang paling tepat analoginya, teman-teman. Nah, untuk analogi kalimat, nggak sesimpel itu. Tapi sedikit lebih menantang ya, teman-teman ya. Nah, kenapa lebih menantang? Karena kita perlu cari dulu objek-objeknya pada soal maupun pada pilihan gandanya, teman-teman. Jadi butuh waktu yang sedikit lebih lama ya dibanding soal analogi kata ya. Nah, misalkan ya, ini contohnya soal yang pertama, teman-teman. Kita punya Diko harus membeli senar dan gitar yang baru karena sudah rusak sejak beberapa minggu lalu. Oke, ini adalah kalimatnya. Nah, pertanyaannya, hubungan objek-objek pada kalimat tersebut setara dengan, nah, maksudnya tuh analoginya setara dengan mana? Nah, berarti hal pertama yang perlu kita cari tahu itu adalah objek-objeknya, teman-teman. Objek-objek pada kalimatnya. Oke, nah sekarang bagaimana trik mencari objeknya? Simpel, teman-teman. Objek itu selalu berada setelah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek, teman-teman. Oke, nah biasanya kan kalau di Indonesia itu kan kata kerja itu depannya me gitu ya. Nah sekarang kita cek di sini. Diko harus membeli. Nah ini adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Maka setelahnya itu pasti objek, teman-teman. Nah di sini di soal ini objeknya ada dua ya. Ada senar, ada juga gitar. Oke ya. Dan biasanya memang di soal itu objeknya tuh ada dua ya. Atau bisa lebih ya, teman-teman ya. Nah sekarang langkah selanjutnya setelah kita memperoleh objek-objek pada soal, kita cari objek-objek pada pilihan gandanya, teman-teman. Yang A ya, kita punya di sini biasanya ayah langsung meletakkan. Nah, meletakkan ini adalah kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Maka objeknya adalah wajan dan gelas di sini ya. Berarti ada ini, ada dua ya. Oke, lanjut. Fandi bisa merekrut. Nah, ini adalah kata kerja transitif. Maka dari itu, setelahnya pasti objek ya, teman-teman ya. Objeknya adalah selebriti dan kameramen. Oke. Selanjutnya, di pilihan ganda C-nya. Pemerintah mulai menjalankan, nah menjalankan ini adalah kata kerja transitif. Maka setelahnya itu adalah objek ya, teman-teman ya. Nah, objeknya nggak selalu kata ya, bisa jadi di sini frase ya, teman-teman ya. Menjalankan program kreativitas bersosial media. Nah, ini adalah objek. Terus yang menargetkan remaja. Nah, menargetkan itu juga kata kerja yang butuh objek.
Maka dari itu sebelah kanannya atau setelahnya itu adalah objek ya teman-teman ya. Berarti ini adalah objek juga. Nah, yang D, tim perencanaan akan mengajukan rancangan atau mengajukan rancangan anggaran biaya. Nah, berarti ini adalah objeknya. Karena setelah kata kerja transitif. Nah, di sini berarti objeknya cuma satu ya teman-teman ya. Karena di soal objeknya dua, ya maka di pilihan D itu jelas bukan pilihan yang tepat. Oke, jadi jangan sampai memilih pilihan B. Kita lanjut, yang E, studio musik tersebut sangat menjaga, ya berarti di sini adalah menjaga itu kan kata kerja transitifnya, maka setelahnya itu adalah objek, stick sama drum. Ya, dalam keadaan bersih dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, berarti cuma dua ya objeknya ya. Nah, langkah selanjutnya, ya sama seperti analogi kata, kita cari hubungan yang setara ya antara objek di soal dengan objek di pilihan gandanya teman-teman. Nah sekarang trik super easy-nya adalah kita buat kedua objek ini menjadi satu kalimat penghubung ya teman-teman ya. Jadi kita hubungkan dengan suatu kalimat. Contoh misal, tentunya kalimatnya nyambung ya. Gitar membutuhkan senar untuk digunakan atau dimainkan. Saya ulang ya, gitar membutuhkan senar untuk dimainkan atau digunakan. Oke, jadi itu adalah kalimat yang akan kita gunakan juga di objek-objek pada pilihan gandanya, mana yang paling cocok. Nah, teman-teman juga boleh ya menggunakan kalimat yang lain yang jelas kalimatnya harus nyambung ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita gunakan di pilihan ganda A. Gelas membutuhkan wajan untuk digunakan atau untuk dimainkan. Apakah benar? Nggak nyambung ya. Berarti pilihan A itu adalah bukan pilihan yang tepat. Lanjut, kameramen membutuhkan selebriti untuk dimainkan atau digunakan. Nggak nyambung ya, nggak selalu ya teman-teman ya. Terus yang C apalagi nih? Remaja membutuhkan program kreativitas bersosial media untuk digunakan. Nggak nyambung sama sekali. Yang D bukan yang tepat. Kenapa? Karena tadi ada satu objek doang. Ya, tentu saja pilihan yang tepat adalah tinggal satu, yaitu yang E. Super easy. Kita cek teman-teman. Benar apa enggak nih? Drum membutuhkan stick untuk dimainkan atau digunakan. Nyambung ya, benar ya. Cocok ya sama analogi. Tadi gitar membutuhkan senar untuk dimainkan. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman. Gampang kan ya? Oke, ini soal pertama, soal analogi kalimat. Kita masuk ke soal tipe terbaru yang kedua, teman-teman. Itu adalah perbandingan kuantitatif dengan pilihan ganda terbaru. Nah, kalau teman-teman lihat secara tidak teliti gitu ya. Ya, ini nggak ada yang baru ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara teliti, ada yang baru, teman-teman. Barunya di mana? Di sini, di pilihan gandanya. Nah, kalau di soal-soal yang lampau, ya teman-teman, di pilihan gandanya itu pilihannya sedikit. Cuma A lebih dari B, atau P lebih dari Q, Q lebih dari P, P sama dengan Q, terus tidak dapat ditentukan, simple ya. Jadi kalau udah ketemu A sama B-nya, kita langsung bisa dapat jawabannya. Tapi teman-teman, untuk soal tipe terbaru, ini sedikit lebih menantang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena setelah kita peroleh nilai A sama B-nya atau nilai P dengan Q-nya teman-teman atau nilai X dengan D-nya ya tergantung variabelnya, kita perlu memeriksa kebenarannya di pilihan gandanya. Langsung nih diperiksa ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya aja nih soal nomor 2. Tentunya kita cari dulu langkah pertamanya adalah nilai A sama B-nya ya teman-teman ya. Dengan tepat ya. Nah, sekarang kita punya nilai A-nya itu adalah 3 ditambah 5 dikali 1/2 ditambah 2 1/2. Oke, ini adalah soal operasi bilangan, teman-teman, yang tentunya teman-teman harus tahu urutan yang tepat. Karena operasi bilangan itu ada urutan yang mesti kita patuhi, teman-teman. Nah, urutannya itu apa, kalian? Gini, teman-teman ya. Jadi yang pertama, operasi yang harus didahulukan adalah operasi dalam kurung ya. Nah, operasi dalam kurung ini yang harus didahulukan, teman-teman. Selanjutnya adalah operasi apa? Operasi perpangkatan ya atau akar ya. Atau bentuk akar. Yang ketiga itu adalah perkalian atau pembagian.
Yang keempat itu adalah penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, ini harus didahulukan teman-teman ya. Jadi kita harus berurut tuh ngerjainnya. Nah, di soal ini teman-teman, ada penjumlahan, ada perkalian, ada penjumlahan. Berarti mana yang didahulukan? Ya, perkalian itu di atas penjumlahan atau pengurangan. Maka dari itu teman-teman yang kita harus kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang perkalian yang ini nih. Kita kurung ya supaya kelihatan teman-teman. Nah, berarti tinggal kita kalikan 5 dikali 1/2 atau 5 dikali setengah. Di sini hati-hati teman-teman ya. Ini konsep dasar waktu sekolah dasar teman-teman. 5 dikali 1/2, teman-teman jangan kalikan dua-duanya. Pembilang atau yang atas, terus dikalikan juga dengan penyebutnya. Itu salah ya teman-teman ya. Kalau ketemu soal perkalian bilangan bulat dengan pecahan, maka yang dikalikan itu adalah yang pembilangnya aja. So, yang ini adalah 5 dikali 1. Berarti 5 ya. Maka dari itu kita punya A-nya. Itu sama dengan 3 ditambah 5/2 ya. Karena 5 dikali 1 tadi 5 ya. Ditambah 2,5. Nah, 2,5-nya juga bisa kita ubah ke pecahan biasa teman-teman. Caranya gimana? Gampang. Ini dikali ini ditambah ini. Oke? Jadi ini kita kali, lalu ditambah ini. Jadi 2 dikali 2 itu adalah 4, 4 tambah 1 adalah 5. Jadi ini adalah 5/2. Sama seperti sebelahnya. Nah sekarang, teman-teman, ini penyebutnya udah sama ya, sama-sama 2 teman-teman. Berarti kita tidak perlu mencari KPK atau tidak perlu menyamakan penyebutnya. Tinggal kita jumlah aja pembilangnya. 5 ditambah 5, yaitu adalah 10. Berarti kita punya apa? 3 ditambah 10/2. 10/2 atau 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti kita punya 3 ditambah 5, yaitu adalah sama dengan 8. Ketemulah A-nya 8. Tapi nggak sampai di situ ya. Kita cari dulu B-nya teman-teman. Nah sekarang B-nya ya. B-nya itu kita punya 2 ditambah 3 ditambah 4 dikali 1,5. Kita perhatikan operasinya. Maka operasi perkalian yang didahulukan. Yang ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya 2 ditambah 3 ditambah 4 dikali 1,5 teman-teman. Berapa? Ya, 6 ya. 1,5 dikali 2 itu 3, lalu dikali 2 lagi jadi 6 ya. Berarti kita punya 6 di sini, maka kita punya 2 tambah 3, 5, 5 tambah 6, 11. Nah, A-nya 8, B-nya 11. Kalau tipe soal yang lampau, kita bisa langsung jawab. Tapi kalau yang ini, kita harus memeriksa satu-satu teman-teman. Di pilihan gandanya mana yang paling tepat. Oke, nah sekarang kita periksa dulu yang bagian yang A-nya ya teman-teman ya. Nah, yang A-nya di pilihan gandaannya kita punya apa? Kita punya 2A lebih dari 3B. Nah, A sama B-nya kita sudah dapatkan teman-teman. 2 dikali A, A-nya 8. Lebih besar dari 3 dikali B, B-nya 11. Oke, kalau kita kalikan jadinya 16 lebih dari 33. Apakah ini pernyataan yang benar, teman-teman? Ya, salah ya. Seharusnya itu 16 kurang dari 33, berarti ini salah. Nah, berarti pilihan ganda yang A itu kita abaikan, kita coret ya. Berarti ini adalah jawaban yang tidak tepat. Ya. Lanjut ke pilihan B. Ya, semoga aja pilihan B yang benar ya. Karena kalau misalkan masih salah juga, kita lanjut ke C. Masih salah juga, kita lanjut ke D. Ya. Berarti kalau misalkan sampai D salah semua, ya berarti jawabannya gitu ya teman-teman ya. Nah, semoga aja ini jawaban yang benar ya. Kita cek 5A kurang dari 4B. Kita input A-nya 5 dikali 8 kurang dari 4 dikali 11. Berarti kita punya 40 kurang dari 44. Ini adalah ya pernyataan yang benar teman-teman. So, jawabannya adalah yang B. Super easy. Oke teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, di nomor 1 sama nomor 2, tipe soal terbaru tuh lebih menantang ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan memberikan teman-teman gambaran ya. Kalau teman-teman mau cari buku ataupun tryout ataupun kelas ya, yang teman-teman tuh ingin update soalnya, maka teman-teman bisa menjadikan dua soal ini sebagai indikator ya. Yang pertama, kalau di bukunya itu sudah membahas soal-soal analogi kalimat, atau yang kedua gitu ya, perbandingan kuantitatifnya itu tipe soalnya PG terbaru seperti contoh yang kita bahas ini teman-teman.
maka bisa dipastikan kalau buku tryout atau kelasnya itu sudah membahas soal-soal tipe terbaru. Nah, tapi buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, mau cari buku yang update soal terbaru gitu ya, dan juga mendapatkan bonus tryout, udah, nggak usah kemana-mana teman-teman. Teman-teman bisa ambil buku ini, ya, buku Maksimal SKD CPNS. Buku di ini ya, soal-soal itu sudah pasti soal-soal tipe terbaru, ya, dan juga teman-teman akan mendapatkan bonus yang super mantep. Apa bonusnya? Bonusnya adalah setiap soal pada buku ini, bagian TIU-nya ya, atau tes intelijensinya, itu semua soalnya sudah dilengkapi dengan video pembahasan yang aksesnya mudah banget teman-teman, tinggal scan barcode yang ada di buku ini. Ya. Dan bonus yang lainnya yang nggak kalah penting ya adalah teman-teman dapat grup belajar dan juga tryout atau simulasi tes SKD CPNS yang atmosfernya itu mirip banget dengan tes aslinya teman-teman. So yang mau ambil buku ini tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Thank you teman-teman semua. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3 teman-teman. Nah, soal tipe terbaru di TIU ya itu ada analisa tabel. Jadi analisanya nggak selalu bentuknya kalimat ya teman-teman ya. Bisa juga tabel seperti ini. Nah, kita baca dulu pertanyaannya ya supaya mempermudah kita memahami. Selisih rata-rata pengeluaran kelima karyawan pada tahun 2021 dan tahun 2024. Jadi di sini ada data ya teman-teman. Rata-rata pengeluaran karyawan ya. Di sini ada 10, 23, 45. Tentunya ini mungkin dalam ribu atau dalam juta ya. Yang jelas ini adalah data rata-rata pengeluaran. Oh, ini ada dalam juta teman-teman, ada kurungnya ya, dalam juta ya. Rata-rata pengeluaran pembelian tas. Nah sekarang kalau kita urut gitu ya, kan kita mau cari selisih rata-rata pengeluaran kelima karyawan di 2021 dengan 2024. Nah artinya kalau secara urut kita cari rata-rata 2021. Kita cari rata-rata 2022, baru kita kurang, 2024, baru kita kurang ya teman-teman ya. Nah, tapi itu lama. Ada cara yang super easy-nya teman-teman. Cara gimana? Gampang. Nah, tapi teman-teman perlu tahu ya, rata-rata sering keluar. Jadi teman-teman harus hafal rumus rata-rata. Nah, rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai, atau biasanya disimbolkannya sebagai sigma X gitu ya, dibagi banyaknya nilai. Nah, ini udah harus tahu ya. Udah wajib tahu karena sering keluar, teman-teman. Nah, tadi ya, kita pakai caranya super easy. Jadi kita nggak perlu cari satu-satu dulu, teman-teman, rata-ratanya, karena itu akan membutuhkan waktu yang lama dan perhitungan yang rumit ya. Nah, karena kita mau cari selisih antara 2021 dengan 2024, rata-ratanya, kita kurang dulu aja datanya, teman-teman ya. Jadi kita kurang antara kolom yang di 2024 dengan yang di 2021 ini ya, kita kurang. Oke, nah sekarang kita kurang dulu, ini 27 dikurang 10, jelas 17 teman-teman. Selanjutnya kita kurang 51 dengan 23, berarti 28 ya teman-teman ya, 28. Lanjut, 18 dikurang 45, nah, ini pasti negatif ya hasilnya karena 18 lebih kecil daripada 45. Berarti 25 ya teman-teman ya. Bukan, 27, sorry. 27, karena kan 27 tambah 18 itu 45 ya. Tapi negatif, karena kan 18 dikurang 45. Lanjut, 38 dikurang 28 ya, ini mudah. 10 teman-teman. 10, terus 41 kurang 19, berarti 22 ya. Oke, 22. Nah, ini kita jumlahkan teman-teman. Kenapa kita jumlahkan ya? Soalnya kan kita rumusnya jumlah nilai dibagi banyakkan nilai kan. Nah lanjut, kita jumlahkan yang ini bisa kita coret ya. 17 tambah 10 kan 27. 27 dikurang 27 habis. Ya, tinggal sisanya 28 tambah 22 itu adalah 50. Nah, rata-ratanya tinggal kita bagi 5. Kenapa? Karena kan ada 5 karyawan ya, A, B, C, D, E. Berarti banyakkan nilainya ada 5. Ya udah kita bagi 5. Ya 50 bagi 5 adalah 10. Jawabannya adalah yang D. Super easy. Lebih mudah kan? Dibanding teman-teman harus mencari satu-satu ya. Rata-ratanya 2021, terus rata-rata 2024 kita kurang. Itu kelamaan teman-teman.
Ini adalah cara super easy-nya. Oke. Nah, dari soal 1, 2, 3 yang perlu kita pahami adalah kita harus sering latihan, teman-teman. Kenapa? Karena ya ternyata beberapa soal itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita nggak sering latihan dan tidak merasakan gitu ya atmosfer saat tes, kita akan kehabisan waktu. Nah, saya punya rekomendasi buat teman-teman ya yang ingin mengikuti tryout atau simulasi yang atmosfernya mirip banget dengan tes aslinya. Nah, teman-teman bisa ambil tryout di www.maximasn.com, teman-teman. Lengkapnya, teman-teman bisa baca di sebelah ya. Oke, nah cara gabungnya gampang, teman-teman ya. Ada di kolom deskripsi atau di poster ini, teman-teman. Nah, jangan lupa gunakan kode promo Rian ASN supaya teman-teman mendapatkan diskon yang besar. Oke, thank you teman-teman semua. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah terkait figural, tentunya bagian di TIU juga, dan ini juga menjadi perbincangan hangat ya di tes tahun lalu, teman-teman. Sebenarnya tipe soal ini tuh ya sama seperti tipe soal sebelum-sebelumnya, teman-teman. Hanya bedanya ini ada 9 kotak atau 9 gambar ya. Nah, cara mengerjakannya tipe soal seperti ini tuh cukup mudah sebenarnya. Kita perhatikan aja pola tiap kolom atau tiap baris ya, tergantung nanti yang berpola yang mana. Nah, untuk soal ini, kalau kita perhatikan teman-teman, polanya itu dia itu kita perhatikan per kolom perubahannya. Kita lihat ya, yang ini ke sini itu hanya berubah warna ya. Yang bagian ini itu menjadi putih, yang bagian putihnya menjadi hitam. Oke, kita lihat juga ya, sama ya, ini juga ya. Yang bagian putih jadi hitam, yang bagian hitam jadi putih. Ini juga sama, yang bagian putih jadi hitam, yang bagian hitam jadi putih. Ya, berarti berubah warna. Artinya pola ini tuh per kolom ya, dia temennya per kolom. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang ini teman-teman. Ya, yang bagian ini berubah juga warnanya, berubah kembali ya. Yang tadinya hitam jadi putih, terus yang tadinya putih jadi hitam. Ini udah sama nih, yang tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya putih menjadi hitam. Tapi ada rotasi di sini teman-teman. Nah, untuk soal figural itu biasanya memang gitu ya. Yang keluar tuh biasanya rotasi, refleksi gitu ya, atau perubahan bentuk. Jadi teman-teman perhatikan itu aja ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini tuh perubahan rotasi ya, dari sini ke sini, terus ini dari sini ke sini. Nah, kalau kita lihat dari sini ke sini itu kan sekitar 45 derajat ya teman-teman ya. Berarti ya udah kita cari aja dari sini ke sini. Itu perputarannya bagaimana. Tapi kita eliminasi dulu yang bukan jawaban yang tepat ya. Tadi kan berubah warna ya teman-teman ya. Yang tadi hitam jadi putih, ini kan yang tadi hitam jadi putih. Ini yang tadinya hitam, berarti kotaknya itu warna putih teman-teman. Ya, berarti yang warna hitam itu bukan jawaban yang tepat. Jadi ini bisa kita eliminasi nih. Gitu ya cara menjawab figural ya. Nah, berarti bedanya antara A, C, D. Yang mana yang paling tepat? Ya tentunya adalah yang A. Kenapa yang A? Ya berarti kita putar kan. Ini diputar ke arah sini. Terus berubah warna ya. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Super easy. Oke, teman-teman. Nah, itu dia ya 4 soal tipe terbaru di TIU CPNS, teman-teman. Nah, untuk next video kita bakal bahas per materi, teman-teman ya. Silogisme sendiri, bukan silogisme. Figural sendiri, terus berhitung sendiri, tentunya dari dasarnya. Jadi buat teman-teman gitu ya yang sedang mempersiapkan tes CPNS, jangan lupa subscribe channel Riantian dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat update terus video dari Riantian. Karena kita bakal bahas soal-soal persiapan CPNS yang tentunya ya bersumber dari soal-soal CPNS tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan besar akan keluar di tahun ini, teman-teman. Oke, nah sampai sini dulu video dari Riantian. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan berkah selalu, sehat selalu. Saya doakan teman-teman yang nonton video ini lolos tes CPNS tahun ini ya. Amin. Oke, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.